Edi Mulyadi akhirnya memenuhi panggilan kedua kepolisian setelah sempat mangkir dalam pemanggilan pertama. Saya kembali minta maaf. Saya mohon maaf banget ya. Kalau soal minta maaf mah gampang, sakitnya itu. Yang Anda hina ini peradaban ribuan tahun dulu. Pahami dulu luka yang dalam ini. Saya menduga bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Kalau Anda menuduh, Anda yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya, Anda kalau merasa tidak, buktikan dong. Kalau tidak, masa pejuang HAM begitu? Itu tidak baik. Saya tetap menolak IKN di Kalimantan. Apakah orang Kalimantan minta negara memindahkan kekuatan negara ke sana? Enggak. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala Gondoruo, ya, kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet? Mahal punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, Lalu kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? Banyak monyet. Musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan. Orang-orang Kalimantan hanya minta dipahami. Ini loh kami sakit hati. Gitu loh. Jadi jangan dikira hanya bilang maaf dan it's okay. Lalu cari pembenaran. Maksud gua kan begini. Nenek lo. Itu maksud lo. Jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Anda tidak bisa memaksa orang Kalimantan masuk ke cara berpikir Anda. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan para pejabat publik kita. Pemerintah ini kan tinggal bergantian. Ini yang sekarang bicara-bicara gitu, coba besok kalau memerintah ini diolah agar negara ini selamat. Gitu. Yang sekarang sedang rame misalnya soal Kalimantan atas. Ini kan kita baca nih kasus yang sekarang sedang rame itu kadang orang begitu orang dituduh sesudah membantah dia bilang buktikan kalau tidak. Lalu kan nggak benar. Itu nggak fair juga cara berjuang kayak gitu. Sebelumnya pada Jumat lalu, Edi tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Edi dilaporkan sejumlah pihak karena dianggap menghina masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Orang Menteri Pertahanan, halo Prabowo. Kami tidak bisa membiarkan apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Beliau menghina ketua umum kami dan menfitnah ketua umum kami. Jangan karena ademu punya lahan di sana. Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu anggarannya, komponennya kita sudah tahu. Jadi maaf, saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka. Partai Gerindra naik pitam tak terima Prabowo dihina begitu saja. Pihaknya pun telah membuat laporan polisi terkait hal tersebut. Kami mencermati pernyataan tersebut ada semacam hinaan dan ada juga fitnah yang teramat keji. Edi Mulyadi akhirnya memenuhi pemeriksaan polisi atas dugaan kasus ujaran kebencian di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin 31 Januari 2022. Kepada pers, dia kembali menyampaikan permohonan maaf. Edi Mulyadi tiba di gedung Bareskrim Polri pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Dia memakai kemeja berwarna putih, belangkon beserta didampingi oleh kuasa hukumnya. Saya kembali minta maaf, saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Ujar Edi Mulyadi di Bareskrim Polri, Jakarta, 31 Januari 2022. Dalam kesempatan itu, Edi menjelaskan bahwa dirinya menolak rencana pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan. Menurutnya, uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan lain. Kedua, tetap menolak IKN karena IKN banyak kajian yang penting soal tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat menyejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun, terang Edi.
Seolah-olah ingin minta belas kasihan warga Kalimantan, Edi juga menyampaikan bahwa Kalimantan bukanlah musuhnya. Sebaliknya, dia justru memperjuangkan masyarakat Kalimantan yang masih belum sejahtera. Musuh saya bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu, segala macam, tidak. Termasuk suku Dayak tadi, semua saya minta maaf, pungkas dia. Diketahui, Edi Mulyadi membawa pakaian saat menemui pemeriksaan polisi. Edi sengaja membawa pakaian saat menjalani pemeriksaan karena menduga bakal ditahan seusai diperiksa penyidik. Persiapan saya bawa ini, saya bawa pakaian dan karena saya sadar betul, karena teman-teman saya yang luar biasa, sadar betul bahwa saya dibidik, ujar Edi di Bareskrim Polri. Di depan awak media, sebelum masuk ke gedung Bareskrim Polri, Edi Mulyadi kembali melontarkan fitnah ke pemerintah. Menurut Edi, kasus yang menjeratnya tersebut bukan hanya persoalan hukum. Sebaliknya, kasus tersebut diklaim merupakan kasus yang bernuansa politis. Saya menduga, dan teman-teman lawyer yang luar biasa ini menduga akan ditahan, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya sesungguhnya bobot politisnya jauh-jauh lebih besar dari persoalan hukumnya, jelas Edi. Edi menyatakan pihak yang membidiknya agar ditahan tidak suka karena dirinya kerap kritis di sosial media. Namun dia tidak menjelaskan pihak mana yang tengah membidik dirinya. Saya dibidik bukan karena ucapan, bukan karena tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macam yang mengeong. Saya dibidik karena saya terkenal kritis, jelas Edi. Edi mengatakan kerap menyampaikan kritik di media sosial. Di antaranya kritis terhadap RUU Omnibus Law hingga RUU KPK. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law, saya mengkritisi RUU Minerba, dan saya mengkritisi revisi Undang-Undang KPK. Itu jadi saya bahan incaran karena podcast saya sebagai orang FNN dianggap mengganggu kepentingan para oligarki, pungkas Edi. Hal itulah, kata dia, yang menyebabkan dirinya dibidik. Seperti ingin menghilangkan barang bukti atau memang karena gugup dan takut, Edi Mulyadi mengaku ponselnya terjatuh dan hilang jelang pemeriksaan. HP-nya mati. Kebetulan kemarin kayaknya HP-nya jatuh di mana itu. HP-nya hilang. Gara-gara dia naik motor, jatuh, atau kelupaan dia. Orang posisi panik, kata kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir kepada wartawan pada Senin 31 Januari 2022. Namun Herman tidak menjelaskan secara rinci terkait kronologis hilangnya ponsel Edi Mulyadi. Yang jelas, hilangnya ponsel tersebut tak terkait upaya untuk menghilangkan barang bukti. Herman menyatakan bahwa kliennya kehilangan ponsel murni karena keteledorannya. Pasalnya, Edi Mulyadi memahami kasusnya itu telah viral di Indonesia. Apalagi sebelum ponselnya hilang, kata dia, Edi Mulyadi sempat mengalami teror ribuan telepon. Dalam telepon tersebut, banyak yang mengaku sebagai suku Dayak memprotes ucapan kliennya. Ya, jadi dia teledor. Ponselnya sudah mati. Ini dahsyat banget salahnya. Bukan kayak peristiwa-peristiwa biasa. Menghadapi emosional masyarakat yang ribuan gini kan nggak gampang, pungkas Herman. Sebagai informasi, Edi Mulyadi dilaporkan oleh beberapa pihak ke sejumlah kantor polisi di berbagai daerah atas beberapa pernyataan, termasuk salah satunya mengkritik pemindahan ibu kota negara baru di Kalimantan. Atas banyaknya laporan itu, alhasil Bareskrim Mabes Polri mengambil alih perkara ini. Dan sejak Rabu 26 Januari 2022 kemarin, kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Tim penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa Edi Mulyadi dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Senin 31 Januari 2022 ini. Adapun ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Edi Mulyadi mangkir dari jadwal yang sebelumnya diagendakan pada Jumat kemarin karena mempermasalahkan prosedur surat pemanggilan. Edi Mulyadi akhirnya memenuhi panggilan kedua kepolisian setelah sempat mangkir dalam pemanggilan pertama. Saya kembali minta maaf. Saya mohon maaf banget ya. Kalau soal minta maaf mah gampang, sakitnya itu. Yang Anda hina ini peradaban ribuan tahun dulu. Pahami dulu luka yang dalam ini. Saya menduga
bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Kalau Anda menuduh, Anda yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya Anda kalau merasa tidak, buktikan dong. Kalau tidak, masa pejuang HAM begitu? Itu tidak baik. Saya tetap menolak IKN di Kalimantan. Apakah orang Kalimantan minta negara memindahkan ibu kota negara ke sana? Enggak. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala Gondoruo, ya, kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet?